Sungguh ajaib anugerah-Mu di dalam hidup kami. Kami yang tidak layak, Engkau angkat kami dari jurang dosa dan maut. Engkau selamatkan kami. Engkau bawa kami, Engkau dekap kami Tuhan menjadi milik-Mu. Bahkan bukan hanya itu, ketika hidup baru Engkau anugerahkan kepada kami, Engkau juga senantiasa memperlengkapi kami dengan setiap hal yang kami perlu. Dan yang terutama, Engkau memperlengkapi kami dengan kebenaran firman-Mu. Seperti yang saat ini kami kembali hendak belajar, kami hendak membaca, mendengarkan dan juga merenungkannya. Tuhan, kuasai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu dan di dalam hikmat-Mu Tuhan. Agar sungguh ketika kami membaca, mendengarkan dan juga merenungkannya, hidup kami seperti lahan yang subur, di mana benih kebenaran firman Tuhan tertanam di dalamnya. Dan biarlah Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kami, benih firman-Mu itu di dalam topangan Tuhan bertumbuh kokoh di kehidupan kami, menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hari-hari kami, memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami juga hendak berdoa pada saat ini Tuhan, untuk hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya. Biarlah Engkau sendirilah yang mengurapi dia. Lidah bibirnya pakailah Tuhan untuk berkata-kata seturut dan sesuai dengan maksud-Mu. Tolonglah ia ya Tuhan. Doa ini kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini yang pertama diambil dari Ulangan 26 ayat 1 sampai dengan 11. Ulangan 26 ayat 1 sampai dengan 11. Mempersembahkan hasil pertama. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya, Aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu, bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita, untuk memberikannya kepada kita. Maka imam harus menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu demikian. Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat, dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar, dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada
kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau, orang Lewi dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu bersukaria karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan menyanyikan Mazmur 91 ayat 1 sampai 2 dan dilanjutkan dengan ayat 9 sampai 16. Ya
Bacaan yang kedua diambil dari Roma 10 ayat 8 sampai dengan 13. Roma 10 ayat 8 sampai dengan 13. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus. Bacaan menurut Injil Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Injil Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan
menunggu waktu yang baik. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus, yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosana. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengajukan satu pertanyaan untuk Bapak, Ibu, saudara sekalian. Pertanyaannya begini, hal apa yang sebetulnya bisa kita lakukan, tetapi dalam kehidupan setiap kita, hal yang bisa dilakukan ini sulit sekali kita lakukan. Sebetulnya kita bisa, tapi sulit sekali melakukannya. Mungkin ada Bapak Ibu yang berpikir, apa ya, saya tuh lagi ada masalah apa ya? Lagi ada tantangan apa ya? Kita mungkin berpikir mungkin ke arah sana. Apakah Bapak Ibu Saudara sudah menemukan jawabnya? Bisa sebetulnya, tapi sulit. Saya kasih tahu ya Bapak Ibu Saudara. Hal itu adalah merasa dan mengatakan cukup. Nah, itu bisa kita lakukan tapi sulit. Misalkan saja ya, buat Bapak Ibu Saudara, gadget itu kan sudah jadi barang kehidupan kita sehari-hari. Ya. Selalu kita pegang, begitu kan, selalu kita cari. Sampai ke WC pun ada yang selalu dibawa, saking sayangnya gitu ya. Rasa cukup. Bisa gak kita mengatakan bahwa saya kayaknya udah cukup deh untuk membalas semua pesan-pesan di grup atau japri dari teman-teman. Benar gak kita bilang, udah cukup deh. Tapi begitu kita mau taruh begitu ya, terus dia bunyi, ah dibales nih. Dari yang tadinya kita bilang, udah cukup deh, saya mesti masak. Gitu ya, misalnya kalau yang ibu-ibu gitu ya. Ntar lagi bapaknya pulang belum ada lauknya nih gitu ya. Tapi karena sebentar aja, nggak lama-lama. Terus sampai bapaknya udah din, sebentar Pak, sebentar gitu ya. Itu rasa cukup kan susah. Atau juga mungkin buat kita, saya tahu sebagian besar di antara kita pekerja keras. Waktu sudah habis bekerja di jalan, macet, situasi sampai di rumah. Bisa gak kita mengatakan cukup deh sama kerjaan, urusan di kantor. Sekarang saya ada di rumah, saya ketemu dengan pasangan, saya ketemu dengan anak, ya. Waktu saya untuk mereka. Atau jangan-jangan sampai di rumah, aduh sebentar. Ini buat besok meeting belum disiapin. Terus kita sibuk dan sulit sekali untuk mengatakan cukup. Sulit untuk mengatakan cukup juga untuk TV yang memang jarang kita jumpai. Begitu kalau kita kerja kita nggak nonton TV, lalu kemudian kita tinggal duduk di kursi kita, di sofa kita pegang remote. Hidup ini begitu menyenangkan, bisa nonton TV. Bisakah kita katakan, oke, cukup, kita matikan dan kita mesti istirahat. Tanggung nih, dikit lagi nih, filmnya rame, sinetronnya rame. Atau juga bisa kita katakan cukup kepada tidur kita. Alarm yang berbunyi di pagi hari gitu kan, menandakan waktu istirahat kita sudah habis, sudah cukup. Ya. Bisa nggak kita katakan, oke, tidur saya cukup, saya mesti bangun. 10 menit lagi jalanan belum terlalu macet lah.
Ya masih cukuplah 10 menit aja. Bapak Ibu, itu rasa cukup. Bisa kita lakukan, tapi sulit sekali untuk kita lakukan. Kalau saya boleh mengatakan, rasa cukup itu seperti sebuah titik kritis di dalam hidup kita. Ya. Sangat kritis. Ya. Di mana kita harus memutuskan sesuatu. Ketika kita memutuskan sebuah pengecualian, ya sudahlah, sekarang nggak apa-apa. Menambah 5 menit, menambah 10 menit, nggak apa-apa. Padahal kita sudah mengatakan kepada diri kita, kita mau komit, saya cukup di sini. Dan ketika kita menambah, segala sesuatu yang ditambahkan itu pasti tidak berujung kepada kebaikan. Masakan ibu sudah cukup rasa asinnya. Cobalah tambahkan garam lagi. Pasti akan bilang keasinan. Mau bikin bludrek apa? Mau bikin darah tinggi apa? Nambahin garam kok banyak-banyak amat. Berada di titik cukup. Titik kritis untuk kita bilang cukup. Itu butuh setidaknya 3 hal. Butuh pengenalan diri kita. Butuh pengenalan tentang siapa kita. Butuh kesadaran diri. Sedang apa saya? Apa yang sebetulnya saya harus lakukan? Apa yang sebetulnya saya harus sikapi? Kita harus sadar ya dengan situasi itu. Tuhan Yesus berpesan, sadarlah dan berjaga-jagalah, begitu kan? Diminta untuk sadar. Orang Kristen, umat Tuhan diminta untuk sadar akan kehidupannya. Jangan sampai terlena. Jangan sampai mengatakan, nggak apa-apa lah. Kalau kalimat itu muncul, kalau kalimat nggak apa-apa lah, itu sebetulnya sudah merupakan sebuah tanda. Kita sedang akan melangkah melewati titik kritis itu dan jatuh. Kita dipanggil untuk punya kesadaran diri. Dan hal yang ketiga yang dibutuhkan adalah pengendalian atau penguasaan diri. Berada di titik kritis di mana kita bisa mengatakan saya cukup, membutuhkan pengenalan, sadar, dan pengendalian atau penguasaan diri. Ketiga hal ini Bapak Ibu Saudara, ini ada sebetulnya di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita. Inilah yang menjadi fondasi, dasar untuk kita menjalani kehidupan kita. Kalau fondasi ini goyah, kalau di antara ketiga hal ini, entah pengenalan diri kita yang kurang, kita juga masih bertanya-tanya, sebetulnya saya ini siapa? Sebetulnya saya ini bagaimana? Dan kita tidak punya ketetapan mengenai diri kita walaupun kita sudah menjadi umat Tuhan. Kalau pengenalan diri kita goyah, maka kita akan sulit untuk bisa menetapkan keputusan di titik kritis itu. Kalau kesadaran diri kita yang kurang, kesadaran diri kita yang lemah, karena kita membiarkan diri kita untuk segala macam pengecualian, segala macam ya nggak apa-apa lah. Jangan ribet-ribet amat. Jangan dibuat susah lah segala sesuatu. Kalau kita membiarkan diri kita terlena, fondasi kita di bagian ini goyah. Maka ketika kita sampai di titik kritis, kita akan menjadi orang yang lewat. Nggak bisa bertahan di situ. Ketika penguasaan diri kita lemah,
Seharusnya kita bisa mengendalikan diri. Seharusnya kita bisa mengendalikan emosi kita. Kita seharusnya bisa mengendalikan kata-kata kita. Itu kan di dalam ya. Pengendalian itu ada di dalam. Keluarnya wujudnya kata-kata, emosi dan sebagainya. Ketika kita lemah untuk kita bisa mengendalikan diri, itu kita bisa menguasai diri. Dan kita membiarkan diri kita dikuasai oleh hal lain di luar kita. Ya. Misalkan saja Bapak Ibu, contoh tadi soal emosi. Ya. Kalau jalanan macet, kalau pengemudi mobil atau motor yang lain bertindak sembarangan dan emosi kita naik, dan kita ingin atau kita melakukan makian atau mungkin kita juga menjadi panas hati, maka sebetulnya ya pengendalian diri kita lemah Bapak Ibu Saudara. Kalau kita emosi, kita marah, orang di luar juga gak akan dengar kita marah. Kalau kita kesel, memangnya mungkin supir angkot yang bikin kita kesel atau motor yang tiba-tiba motong kita di depan kita, emangnya dia tahu kita kesel? Tahu Bu Pendeta, saya klaksonin, tahu kan saya kesel. Tapi kalau begitu, apa dia juga gak tambah kesel? Dia nanti kesel sama kita kesel sama dia, nanti dia maki kita maki dia, gak beres-beres. Sebetulnya kembali lagi sama diri kita kuasai diri kita. Ya kalau orang lain begitu terus saya mesti apa? Saya ikut-ikutan kayak dia. Ya kalau gitu sama aja dong. Di titik kritis itu kita diminta memutuskan. Mau apa? Mau marah? Ya atau kita mau apa di situ? Butuh pengendalian dan penguasaan diri, itu ada di dalam. Dan ketika fondasi-fondasi ini tidak kuat, maka bisa saja ada batas yang ditabrak, ada sisi-sisi perjudian yang kita munculkan. Perjudian itu bukan sekedar kartu, bukan sekedar main roulette, begitu kan? Perjudian bukan sekedar dadu, tapi perjudian dalam arti kata bahwa kita mengatakan di dalam situasi itu, coba-coba aja, kali aja bisa. Padahal kita diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengatakan ini titik cukup. Saya harus mengatakan cukup. Ini titik kritis di mana saya harus memutuskan untuk yang mendatangkan kebaikan bagi banyak orang dan bagi diri kita sendiri. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, membangun ketiga hal ini sebagai fondasi diperlukan nilai-nilai kehidupan. Dan sebagai orang Kristen, orang percaya, nilai-nilai kehidupan kita tentu saja nilai-nilai Kristus. Teladan Kristus, kebenaran firman-Nya yang dinyatakan buat kita. Nilai-nilai kekristenan untuk membangun ketiga fondasi, pengenalan, kesadaran, dan penguasaan diri ini dibangun bukan ketika ada masalah. Kalau orang baru mulai membangun ketika ada masalah, maka saya mengatakan untuk masalah itu engkau terlambat. Lalu kapan kita harus membangun fondasi-fondasi ini dengan nilai-nilai kekristenan? Kita harus membangun ini setiap waktu. Kita membangun ini, mempersiapkan diri kita menghadapi segala sesuatu, baik susah maupun senang. Di titik cukup itu Bapak Ibu Saudara, di titik kritis itu, kalau boleh saya katakan, disitulah cobaan itu ada. Cobaan bukan sesuatu yang di luar hidup kita. Cobaan justru sesuatu yang ada di dalam kita.
di mana kemudian diri kita ditantang, diragukan, dikonfrontasi, dibenturkan. Sanggupkah engkau? Mampukah engkau? Kalau orang gak punya pengenalan diri, gak punya kesadaran dan penguasaan diri, ketika ditantang begitu, emangnya gak berani? Buktiin, kita berani, kita buktiin. Padahal justru di situ engkau dicobai. Nah, tadi saya katakan bahwa mempersiapkan ini harus dilakukan untuk menghadapi segala sesuatu, susah ataupun senang. Musa mempersiapkan bangsa Israel. Ulangan pasal 26 ayat 1 sampai 11 yang tadi kita baca bersama. Sebelum masuk ke tanah Kanaan, Musa mempersiapkan. Musa tidak tahu apa yang secara detail akan terjadi ke depan, Musa nggak tahu. Tetapi di dalam iman Musa mengatakan inilah yang akan kau alami. Musa tidak pernah mengalaminya, tetapi Musa mempersiapkan bangsa itu untuk mengalaminya. Apa yang Musa persiapkan? Yang Musa persiapkan justru bukan keadaan yang sukar. Yang Musa persiapkan bukan keadaan yang sulit. Justru yang Musa persiapkan kepada umat Israel pada saat itu adalah ketika tanganmu terisi oleh segala berkat penggenapan janji yang Tuhan berikan. Apa yang mau engkau lakukan? Satu titik kritis di dalam kehidupan umat. Bukan saja ketika dia di dalam kesulitan, sulit begitu rupa. Tetapi di dalam justru ketika tanganmu penuh, apa yang akan engkau lakukan? Musa memberikan nilai, menanamkan nilai kepada bangsa Israel. Supaya bangsa itu mulai membangun fondasi. 3 fondasi tadi, pengenalan, siapa mereka? Umat Tuhan. Umat yang sudah dibebaskan, bangsa merdeka, umat pilihan. Musa mau bangsa Israel membangun fondasi itu di dalam kehidupan mereka. Kami adalah umat Tuhan, bangsa merdeka. Membangun kesadaran diri di mana mereka ditempatkan, dari mana mereka bisa ditempatkan, apa kondisi yang mereka hadapi, dan menguasai diri. Nilai-nilai yang diberikan oleh Musa kepada bangsa itu, yang pertama sebagai nilai kehidupan umat, engkau hidup karena penggenapan janji Tuhan. Engkau bisa dapat apa yang ada di tanganmu, hasil bumi yang pertama itu, yang engkau dapati itu, bukan karena kekuatanmu, karena Tuhan yang menggenapi janjinya. Tuhan yang sudah berjanji akan membawa engkau ke tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madu, tanah yang penuh berkat. Engkau hidup, engkau terima apa yang ada di tanganmu itu adalah semata-mata karena Tuhan yang setia, Tuhan yang menggenapi janjinya. Ini nilai yang harus ada di dalam kehidupan umat pada waktu itu, supaya fondasi mereka mulai terbangun, fondasi yang kuat. Dan nilai yang berikutnya yang Musa ingin tanamkan di dalam kehidupan umat Israel, sebuah pengenalan bahwa dulu kamu bukan siapa-siapa. Musa mengatakan di dalam bagian pembacaan kita Ulangan pasal 26, ingatlah leluhurmu seorang Aram, seorang pengembara, bukan siapa-siapa. Datang ke Mesir hanya beberapa orang saja, dan kemudian bertumbuh menjadi bangsa yang besar. Engkau bukan siapa-siapa, tetapi karena Tuhan yang terus berkarya, Tuhan yang memanggil engkau, Tuhan yang mendengar keluh kesahmu, Tuhan yang melihat kehidupanmu, Tuhan yang bebaskan engkau, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang tuntun, Tuhan yang menyatakan firman. Engkau bisa ada sebagaimana dirimu sekarang. Ini nilai kehidupan kekristenan. Karena Tuhan yang berkarya,
aku yang bukan siapa-siapa menjadi berharga di matanya, menjadi milik kesayangannya. Kalau sudah namanya milik kesayangan, pasti dipelihara dengan baik, dirawat dengan baik. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ini nilai kehidupan sebagai umat yang mau ditanamkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Sehingga fondasi pengenalan diri, fondasi kesadaran diri dan penguasaan diri itu kokoh di dalam kehidupan umat. Ketika mereka terima segala yang baik, mereka terima berkat, mereka tidak jadi orang yang jatuh atas cobaan yang ada di tangan mereka. Mereka dicoba apakah mereka akan melewati ini, mengambilnya untuk diri mereka sendiri, atau mereka menguasai diri untuk menempatkan Tuhan sebagai yang terutama dalam segala hal yang mereka terima. Mempersiapkannya. Ini juga menjadi panggilan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Untuk kita mulai dari sekarang mempersiapkan hidup kita dengan nilai-nilai kekristenan kita. Kita bukan jadi orang Kristen hanya karena KTP, hanya karena orang tua kita Kristen, hanya karena kita sudah hidup mengenal gereja puluhan tahun. Kita jadi Kristen karena nilai-nilai Kristus itu hidup dalam diri kita. Nilai-nilai Kristus itu tumbuh di dalam kita, membangun fondasi kita, fondasi hidup kita. Sehingga di titik-titik kritis, titik-titik yang disebut dengan cobaan, kita akan kuat. Kita tidak menjadi jatuh, kita tidak menjadi lemah di situ, tetapi kita menjadi orang-orang pemenang atas segala cobaan itu. Dan itu kita bisa lihat ketika nilai kehidupan dari karya Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan itu begitu hidup, kita lihat bahwa pencobaan itu pasti bisa dimenangkan. Di dalam bacaan Injil kita disajikan atau kita bisa baca mengenai Yesus yang dicobai di padang gurun. Mungkin ada orang-orang yang mengatakan, iyalah Yesus itu bisa melewati cobaan di padang gurun, dia kan Allah. Sekarang pertanyaannya, kalau dia Allah kok dia masih dicobai? Iblis juga tahu dong kalau nyobain Allah itu gak akan mungkin bisa menang. Kok iblis nekat nyobain dia? Bapak, Ibu, Saudara, kita mesti ingat keberadaan Yesus sebagai inkarnasi, firman Allah yang menjadi manusia. Dia betul-betul sungguh-sungguh menjadi manusia. Dia bukan manusia jadi-jadian, yang sekarang manusia nanti besok bisa berubah rupa. Dia bukan setengah manusia setengah Allah. Dia sungguh-sungguh manusia. Dia firman Allah yang menjadi manusia, artinya di dalam dirinya ya berlaku hukum alam. Apa yang saya maksudkan dengan hukum alam? Yang saya maksudkan dengan hukum alam ya ketika orang lapar, ketika dia tidak makan, dia merasa lapar. Ketika dia tidak minum, dia merasa haus. Yang dimaksudkan juga dengan hukum alam ketika dia menderita, dicambuk, disiksa, darah itu mengucur keluar. Dia bisa merasa sedih, dia menangis. Dia juga bisa merasa marah ketika orang berlaku seenaknya di bait Allah. Itu hukuman alam, itu hukum alam. Apa yang dirasakan di dalam diri. Nah, Yesus pun mengalami itu. Yesus mengalami lapar begitu rupa. Ini titik kritisnya. 40 hari sudah dia berpuasa, di titik kritis ini cobaan itu datang. Ya.
titik kritis ini cobaan itu datang. Kuasa, kemuliaan Yesus punya. Bukan baru saja dia punya, tapi begitu dia datang di dunia ini, dia datang di dalam segala kuasa dan kemuliaan. Dan titik di mana dia merasa begitu lemah sebagai manusia. Meskipun di dalam dirinya ada kuasa yang tidak terbatas, ada kemuliaan yang tidak terbatas, tapi secara manusia di dalam dirinya begitu lemah pada saat itu. Di titik itu, titik kritis adalah cobaan. Kalau saya boleh katakan di dalam bagian kita ini, kita tahu ada tiga pencobaan yang dialami oleh Yesus. Tiga pencobaan itu mengubah batu jadi roti, lalu untuk menyembah kepada iblis, dan juga untuk menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah. Tetapi dalam tiga cobaan ini sebetulnya ada satu fondasinya dia digoyang. Fondasi Yesus itu digoyang, Bapak Ibu Saudara. Tiga ini cuma tampilan luar. Batu jadi roti, kelihatan. Ya. Menyembah dan seluruh dunia akan diberikan, itu kelihatan, dilakukan. Jatuhkan dirimu dari hubungan bait Allah, kelihatan. Tapi satu yang tidak kelihatan, yang sebetulnya menggoyang fondasi di titik kritis dalam ketika dia lemah begitu rupa. 2 kali si pencoba itu mengatakan demikian. Ayat 3 dan ayat 9. Jika engkau anak Allah. Keilahian Yesus tidak patut diragukan, Bapak Ibu Saudara. Bahkan kalau orang-orang belum mengenalnya, 2 perikop sebelum ini di dalam Lukas pasal 3 ayat 21 dan 22, ketika peristiwa pembaptisan Yesus, terbukalah langit, Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati, terdengarlah suara yang mengatakan, engkaulah anakku yang kukasihi, padamulah aku berkenan. Ini sebuah proklamasi, Yesus anak Allah. Tapi itu kemudian dipertanyakan. Ketika dia sedang lemah, fondasinya dipertanyakan. Pengenalan dirinya dipertanyakan, jika engkau anak Allah. Kesadaran dirinya dipertanyakan, apakah engkau betul-betul sadar bagaimana ketika engkau menjadi anak Allah itu disebut sebagai anak Allah itu. Pengendalian dan penguasaan dirinya dipertanyakan pada saat itu, engkau anak Allah. Kankah engkau bisa menguasai dirimu? Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, Yesus firman Allah menjadi manusia. Iblis datang kepadanya juga dengan menggunakan firman. Tetapi firman yang hanya sekedar diucapkan. Kalau Yesus, dia firman Allah yang hidup. Beda, Bapak Ibu Saudara. Ini juga menjadi pembelajaran bagi kita. Kalau firman Allah bagi kita cuma hanya sekedar untuk dibaca, diingat, atau menjadi sekedar pesan untuk kita kirimkan kepada teman-teman kita di WhatsApp, di grup, di Facebook, di Twitter, jadi timeline kita, tapi itu tidak hidup dalam diri kita, maka sama saja dengan nol besar. Karena sang pencoba pun dia menggunakan firman, dia mengucapkan firman. Oh, dia gak takut ngomong itu. Dia bisa mengucapkannya dengan jelas, dengan lantang dia ucapkan. Tapi yang sesungguhnya harus ada dalam diri kita, firman itu hidup menjadi nilai-nilai kita. Rasul Paulus katakan di dalam surat Roma pasal 10 ayat yang ke-8, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Dan di dalam hatimu. Di dalam hati menjadi nilai-nilai kehidupan kita. Sehingga ketika tampilan-tampilan hidup kita dicobai, 3 hal itu atau 3 pencobaan itu berkaitan tentang materi, batu jadi roti,
kompromi, hal-hal yang tersembunyi di dalam hidup kita ketika hanya kita seorang diri. Apa yang kita lakukan? Yesus ketika itu seorang diri, hanya berhadapan dengan iblis. Apa yang akan dia pilih? Orang lain nggak tahu. Akankah Yesus memilih untuk menyembah iblis atau tidak? Apa yang kita lakukan di dalam saat-saat sendiri kita? Dan hal yang ketiga yang dicobai adalah sensasi. Spektakuler. Wah, luar biasa. Yang mendatangkan decak kagum dari banyak orang. Puja dan puji, penghormatan. Titik kritis kehidupan manusia. Yesus tidak terpancing dengan semuanya itu. Karena dia bukan mengejar kemuliaan. Dia bukan mengejar puja-puji dari orang. Dia bukan mengejar untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Dia bukan mengejar untuk hanya mendapatkan segala sesuatu dengan cara yang instan untuk ada di tangannya. Yang dia kejar, seluruh dunia bisa mengenal Allah, bisa mengenal kebenaran firman, bisa hidup di dalam kebenaran firman. Oleh karena itu, apa yang ditawarkan oleh si penggoda itu dibantainya dengan habis oleh kebenaran firman. Dia tidak terpancing. Bapak, Ibu, dan Saudara, betapa luar biasanya kalau kita menghidupi nilai-nilai kebenaran firman. Agar fondasi kita kokoh, tidak goyah untuk apapun yang akan kita hadapi. Dan Bapak Ibu, ayat 13 dari Injil Lukas pasal 4 menjadi peringatan bagi kita semua. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Cobaan itu tidak akan pernah menyerah di dalam hidup kita. Kali ini kita menang. Besok kita harus tetap menang. Karena dia gak akan pernah nyerah untuk menundukkan hidup kita, untuk menjatuhkan kita. Dan untuk kita bisa tetap menang. Gak ada lain. Membangun setiap waktu nilai-nilai kehidupan dan fondasi kita di dalam Kristus, serta melakukan apa yang Kristus senantiasa ingatkan, siap sedia dan berjaga-jagalah. Tuhan memberkati. Amin.